Ya, kita kembali lanjutkan inspirasi Ramadan masih dengan Pak Muldoko. Ya, Pak Muldoko masih bersama kami ya, Pak. Ya, Ya, Pak Muldoko, ini segmen ini saya ingin buka dengan pertanyaan mungkin yang agak nyeleneh. Jadi, Ramudi Kerapopo ya, Pak ya? ya, Ramadan Rapopo ya. Ini menarik soalnya, saya ingat pekan lalu ya muncul Pak Muldoko, kemudian ada juga Pak Wiranto dan beberapa pejabat nyanyi lagu Jawa begitu dengan judul Ramudi Kerapopo. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya siapa, ide siapa itu, dan kemudian gimana caranya Pak Muldoko bisa ikutan? Ya, waktu itu ada ini ya Pak Leles ya. Pak Leles, waktu saya mengundang Pikon kepada para ketua-ketua paguyuban masyarakat luar Jakarta yang bekerja di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Kebetulan ada Pak Leles ya, menyampaikan nanti akan membuat sebuah lagu Ramudi Kerapopo. Akhirnya saya secara spontan aja sebenarnya, boleh nggak saya ikutan nyanyi gitu. Akhirnya oke Pak silakan. Begitu saya disodori hari berikutnya disodori untuk nyanyi, dan saya nyanyi di helipad yang di istana ini. Makanya backgroundnya kan itu sangat terang, itu ada Monas ya. Dan ada background anak-anak yang lagi lucu-lucuan gitu ya. Itu kira-kira saya sendiri juga kaget waktu itu. Akhirnya ya suaranya apa adanya lah. Pak, tapi kadang-kadang memang ajakan-ajakan tidak mudik dengan cara seperti itu mungkin lebih kena ya, Pak ya? Ya, saya pikir teman-teman yang rindu kampung ya sama dengan kita-kita juga lah ya. Makanya dengan kita hibur nyanyi yang lucu-lucuan begitu, mungkin dia sedikit terhibur begitu, sehingga ya sambil melamun membayangkan waktu ada di kampung gitu. Tapi dengan ada lagu ini Ramudi Rapopo ya kira-kira mewakili begitu. Iya, Oke, iya, iya. ya asal jangan terlalu bagus saja Pak, nanti banyak tawaran lagi Pak, tawaran nyanyi. Ya, suaranya sih Ngerinya nanti itu. bingung mencari waktunya antara tugas negara dengan nyanyi gitu. Oke, Pak, Iya, ini iya, kita iya. sebetulnya hari ini punya tema yang cukup besar Pak ya, namanya adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Kalau pemimpin kayak rasanya identik sekali dengan Pak Muldoko begitu ya, dengan jiwa militernya yang luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan, saya kok ngebayangin kalau misalnya Pak Muldoko itu menjadi pemimpin dalam keluarga dengan background militer, mungkin agak disiplin, agak ketat begitu Pak. Betul seperti itu? Ya, saya lebih banyak menjadi contoh ya dalam keluarga. Bukan hanya sekedar cerita untuk memberi contoh. Kalau memberi contoh gampang ya, tapi menjadi contoh yang sulit ya. Untuk itu karena anak-anak kan melihat antara ucapan dan tindakan ayahnya, termasuk juga istri begitu. Untuk itu ya memang bagaimana saya semaksimal mungkin bisa menjadi contoh bagi mereka. Ya semaksimal mungkin kalau sholat saya mesti mengimamin mereka begitu ya. Berikutnya semaksimal mungkin bisa makan di tengah-tengah mereka bersama-sama dan seterusnya. Dan di situ kita bisa sambil mengisi mereka bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi orang yang sikap yang egaliter dan seterusnya, sehingga hidup mereka maknai dengan baik ya, tidak semena-mena dan seterusnya. Itulah kira-kira cara kami berkomunikasi dengan keluarga. Intinya adalah bagaimana bisa menjadikan contoh bagi anak-anak itu, bisa menjadi kebanggaan bagi mereka, dan saya juga mempertahankan diri untuk itu gitu ya. Tidak mudah, tapi itu sebuah tanggung jawab yang saya harus lakukan agar anak-anak saya bisa ya walaupun sedikit bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, dan akhirnya mereka betul-betul bisa punya peran ya. Punya peran yang baik bagi dirinya dan punya peran yang baik bagi lingkungan. Itu kira-kira yang selalu saya tanamkan. Iya, karena memang sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang langsung memberikan teladan lewat perbuatan, kurang lebih seperti itu ya Pak. Pak, mungkin ini juga bisa ngasih tips begitu ya Pak Muldoko sendiri. Mungkin ini banyak bapak-bapak yang nonton, bapak baru maupun bapak lama begitu, ingin niru leadership dari Pak Muldoko dalam memimpin, khususnya di keluarga saja. Itu seperti apa? Ya. Ya tadi saya katakan bahwa menjadi ayah yang bertanggung jawab, doktrin saya kepada anak saya laki-laki adalah
jadilah laki-laki yang bisa dibanggakan dan bertanggung jawab. Itu karena kalau seorang laki-laki tidak bisa dibanggakan menjadi kebanggaan keluarga, saya pikir value-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi bagi saya, seorang ayah itu ayah yang bisa dibanggakan oleh istri, ayah yang bisa dibanggakan bagi anak-anaknya, dan yang lebih penting lagi adalah ayah yang bertanggung jawab, tahu harus bagaimana menjaga keluarga. Kira-kira itu yang sedikit saya bisa lakukan ya. Apakah itu bisa menjadi contoh bagi yang lain atau saya nggak ngerti ya. Tapi yang saya yakini selama ini seperti itu. Bagaimana menjadi laki-laki yang bisa dibanggakan, suami yang bisa dibanggakan, dan suami atau laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarga. Dan Om Muldoko, ini kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, bulan baik tentu saja, ini mungkin dari sisi kepemimpinan sendiri, mungkin buat seorang ayah begitu yang memimpin di keluarganya, bagaimana kemudian cara dari pemimpin dalam keluarga itu memupuk rasa solidaritas, karena kan ini momentumnya pas banget begitu Pak di bulan Ramadan. Ya, menurut saya di bulan seperti ini yang perlu kita bangun adalah kesolehan sosial ya. Kesolehan sosial itu di dalamnya ada tanggung jawab sosial ya. Saya sering katakan bahwa dalam menghadapi COVID seperti ini tanggung jawab sosial sangat diperlukan ya. Karena si A ini lagi sakit, tapi dia tidak punya rasa tanggung jawab, akhirnya keluar ke lingkungan akan mengganggu, bukan mengganggu, tapi bisa menyebarkan penyakit, dan lingkungan itu akan tersebar, akhirnya muncul epidemi baru, epicentrum baru. Nah, ini menurut saya adalah mereka tidak punya tanggung jawab sosial. Nah, dalam konteks puasa ini tanggung jawab sosial sangat dibutuhkan, apalagi tengah-tengah COVID-19. Berikutnya gotong royong juga saya pikir perlu dikembangkan. Sikap peduli, sama toleransi adalah sebuah perlu dikembangkan ya dalam situasi hari raya. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Muldoko ya. Yang penting ramudik rapopo ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya. Ramudik rapopo. Ya, dan pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@betul1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga jarak, jangan mudik, dan pakai masker.